Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Adil, Maha Perkasa ya. Dan Maha segala-galanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah posisi berada di perjalanan ya. Jadi kondisinya ada di perjalanan, dan mudah-mudahan ini hanya sekedar latar belakang menggambarkan pada kita bahwa perjalanan hidup kita ini selalu silih berganti ya. Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa susah, kadang kita merasa bahagia, tapi kadang juga kita menderita ya. Kadang kita tertawa, tapi kadang juga kita menangis. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus bersikap yang objektif ya. Bersikap yang objektif. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa ya, dalam kesempatan ini saya mengajak mari kita sama-sama meningkatkan ya iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, itu dengan jalan menjalankan dengan terus ikhlas apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini kita laksanakan di setiap saat, setiap waktu ya, setiap detik ya, sepanjang hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yang tentunya apa yang kita perbuat tersebut hakikatnya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya juga mengajak mari kita perbaiki pola pikir kita ya. Tingkah laku kita, perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena boleh digarisbawahi bahwa Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak ataupun menyempurnakan akhlak. Ya. Inna bu'itsu liutammima mahariman akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya di zaman dahulu banyak sekali akhlak-akhlak yang tidak terpuji ya. Banyak sekali. Di saat sekarang pun kalau kita tidak berhati-hati, banyak juga akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang dilakukan oleh manusia ya. Bertitik tolak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lingkungan kita sendiri ya. Lingkungan masyarakat
adanya akhlak-akhlak yang tidak terpuji, marilah dalam kesempatan ini kita contoh akhlak daripada Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Jadi apapun, segala gerak-gerik tingkah laku Rasulullah SAW adalah cerminan daripada Al-Quran. Maksudnya tidak mungkin, tidak menyimpang daripada apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita sama-sama mengkaji isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita tentunya mengikuti apa-apa yang ada di dalam perintah Al-Quran tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini, ketika kita lahir, ketika bayi itu dilahirkan, itu yang sering-sering menangis, bahkan menjerit, tangisannya luar biasa, memecahkan suasana di lingkungan tersebut. Kalau menurut ilmu kesehatan, bayi yang sedang menangis itu adalah bayi yang posisinya insya Allah sehat. Jadi kadang-kadang kalau tidak menangis, bidan pun berusaha untuk supaya bayi itu menangis. Kadang sekedar dipukul-pukul, tidak menyakitkan, tapi dipukul-pukul sedikit supaya dia itu menangis. Karena dengan menangis itu juga hakikatnya dia sedang berolahraga. Olahraganya nangis itu bayi. Dengan menangis insya Allah otot-otot yang ada di dalam tubuh bayi tersebut akan menjadi istilahnya itu lentur. Menurut ilmu agama, dia menangis itu hakikatnya mengenang akan ucapan ketika di dalam rahim ibu ataupun di dalam kandungan ibu. Jadi seorang bayi baru umur 40 tahun itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Adakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Dia pun berjanji, ya Allah, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, dengan pengakuan tersebut, itu hakikatnya dia menerima apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Nah, setelah lahir ternyata banyak sekali cobaan godaan di alam dunia ini. 24 jam setan selalu mengintai kita untuk diajak ke jalan yang tidak baik, yaitu menuju ke neraka, yaitu ajakan-ajakan ataupun tipu daya daripada setan. Untuk itu kepada para hadirin semuanya, mari kita sama-sama jauhi langkah-langkah yang dilakukan oleh setan tersebut. Karena apa? Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi untuk itu mari sama-sama kita jauhi langkah-langkah yang dilakukan oleh setan. Tentunya langkah-langkah yang bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dengan berbagai upaya setan selalu menggoda kita. Bagaimana? Tentunya dengan teknis ataupun cara setan itu sendiri agar kita ikut terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga kita juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti tipu daya setan, kita akan masuk ke neraka. Sebenarnya yakinlah bahwa kalau kita benar-benar beriman bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita,
Sudahkah kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul punya keimanan dan ketakwaan yang tidak mungkin digoda oleh setan? Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui, ya. Jadi walaupun bagaimana kita harus berusaha, ya, berusaha apapun yang kita berbuat, ya, apapun yang kita lakukan, kita sesuaikan. Kira-kira ini bertentangan dengan Al-Quran atau hadis? Tidak. Manakala bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya mari sama-sama kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan, ya. Karena Allah juga sudah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwum mubin. Ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam, ya, sepanjang hayat kita ini juga, ya, supaya kita masuk Islam secara menyeluruh, ya, tidak hanya sebagian-sebagian. Mulai dari kita tidur, kemudian bangun sampai tidur kembali, kita harus perbuatan Islami, ya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tentunya harus yang Islami, merupakan tingkah laku yang Islami. Kalaupun toh jadi pengusaha misalnya, tentunya juga pengusaha yang Islami. Jadi petani, ya, petani yang Islami. Jadi pedagang juga berusaha untuk pedagang yang Islami, ya. Mungkin kerja di penegak keadilan, ya, mungkin kerja di bagian hakim, jaksa maupun di polisi, tentunya juga yang Islami. Kerja mulai dari aparat pemerintahan, baik itu dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu juga berusaha kalau bisa yang Islami. Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Islami, insya Allah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat selama-lamanya. Jadi apabila kita bertitik tolak pada Al-Quran dan hadis, ya, karena 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita akan boleh keselamatan baik di alam dunia ini ataupun di alam akhirat kelak. Nah, dunia yang hanya sementara ini menentukan bahagia atau tidaknya di akhirat kelak. Untuk itu kewaspadaan senantiasa kita jaga di dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang semakin kelihatannya semakin gemerlap, ya, kelihatannya semakin cantik, semakin indah, semakin mempesona, ya. Tetapi di balik semua itu, kalau kita nggak hati-hati, ya, kita nanti akan terjerumus, ya, ke tipu daya setan, yang mana hakikatnya tipu daya setan itu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurang saya minta maaf. Tentunya kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam hal amal agama. Dan tentunya mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala tipu daya jin, setan, iblis, dan sebangsanya. Dan mudah-mudahan kita semua, ya, diampuni segala dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa yang sudah punya mertua kita, dosa-dosa anak istri kita, dosa-dosa saudara kita kaum muslimah di muka bumi ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kepada kita yang masih hidup, mudah-mudahan akan diberi kekuatan lahir batin, ya, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini secara Islami, ya. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan tidak bertentangan dengan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam Al-Hadis, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kata mari kita tutup dengan doa, ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أول والآخرين وسلم رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمد كافي نعمه كافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك من سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والعافية في جسدنا وهدينا في علمنا وبركة رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم يا الله في سكرات الموتنا ونجاة من النار والعذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.